Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita bertemu di mata kuliah PPHOP pertemuan yang keempat part 1 mengenai pengurangan penghasilan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Selanjutnya, kita masuk ke pengurangan penghasilan. Pengurangan penghasilan ini ada beberapa. Yang pertama, pengurangan yang terkait dengan usaha, yang terkait dengan pekerjaan, penghasilan tidak kena pajak, atau PTKP, dan zakat dan sumbangan yang terkait dengan kewajiban agama. PKP, ini besarnya PKP bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak, kecuali yang berkenaan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan secara final. Selanjutnya, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha, antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Kemudian, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian ada biaya administrasi, ada lagi biaya pajak kecuali PPh. Selanjutnya adalah biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga adalah iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat adalah kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima adalah kerugian karena selisih kurs mata uang asing. Yang keenam adalah biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya adalah biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Kemudian, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. Telah dibebankan dalam laporan rugi laba komersial. Yang kedua, harus menyerahkan daftar piutang yang tidak tertagih. Yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau BU-PLN, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Yang keempat adalah syarat sebagaimana dimaksud angka 3 berlaku untuk penghapusan tidak tertagih debitur kecil. Jadi untuk yang debitur kecil tidak berlaku. Pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Kemudian selanjutnya adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur oleh pemerintah. Selanjutnya adalah
Ini adalah penjelasannya. Oke, kita masuk ke penjelasan pasal 6 ayat 1. Beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dan lebih dari 1 tahun dan kurang dari 1 tahun. Yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, sedangkan yang lebih dari 1 tahun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Biaya yang masuk Undang-Undang Pasal 6 ayat 1A adalah biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk 3M, penghasilan yang merupakan objek pajak. Kemudian pengeluaran untuk 3M penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk 3M penghasilan, misalkan pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Selanjutnya, mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar digunakan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan besarnya biaya promosi sebagai pengurang penghasilan ini. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan maksimal atau terakhir. Yang dimaksud dengan penelitian tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan bisnisnya. Demikian untuk yang pertemuan yang keempat. Part yang ke-1, silakan Anda simak kembali di part yang kedua. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.